Matius pasal yang kelima ayat yang keenam. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari satu ayat aja kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus di sini bisa juga diartikan dengan kata lain dari bahasa aslinya, yaitu rindu atau ingin sekali. Ya. Lapar dan haus bisa diartikan dengan kata rindu. Rindu akan Tuhan, rindu akan kebenaran. Pertanyaannya sederhana, apakah saudara sedang rindu akan Tuhan, rindu akan kebenaran? Apakah saudara sedang ingin sekali kepada Tuhan, ingin sekali kebenaran, ataukah ya sudah, yang penting asal aku dengar, yang penting asal supaya orang tahu bahwa aku Kristen, supaya orang tahu bahwa aku ini bukan orang fasik begitu. Tidak seperti itu. Tapi lapar dan haus ini menjadi tanda bahwa kita sedang rindu kepada Tuhan. Berarti sesuatu yang ada dalam hati kita terbawa, menguasai tubuh kita, menggerakkan kita untuk mengejar sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kebenaran, yaitu firman-Nya, yaitu pribadinya. Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3 berkata bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini merupakan nyanyian dari Bani Korah. Ini nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Dan mereka berkata mereka haus, mereka rindu, mereka lapar, mereka merindukan Tuhan. Mereka ingin sekali kepada Tuhan seperti rusa ketika dikejar oleh predator. Maka dia merindukan air, merindukan sekali sungai untuk dia membenamkan diri di sana. Hari ini mungkin ada masalah, persoalan, tantangan begitu banyak. Rindukan firman Tuhan, rindukan hadirat Tuhan, lebih daripada kita merindukan apapun yang bisa dunia berikan kepada kita. Mazmur 63 ayat yang kedua berkata, ini Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yudea, Yehuda maksud saya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud menyanyikan sebuah nyanyian ketika dia ada di padang gurun Yehuda, dan dia berkata bahwa jiwanya haus, pikiran, perasaan, kehendaknya haus, bahkan tubuhnya haus, tubuhnya merindukan Tuhan, seperti tanah kering dan tanah yang tandus merindukan air. Apakah hari ini kita merindukan firman Tuhan? Seperti tanah kering merindukan air. Apakah jiwa kita merindukan firman Tuhan? Lebih daripada apa yang bisa diberikan dunia kepada kita. Seperti orang kelaparan, rindu akan makanan. Seperti orang yang di padang gurun, rindu akan air yang menyegarkan tubuhnya. Ini merupakan tanda-tanda kehidupan yang sehat secara rohani. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya rindu akan firman Allah, rindu akan hadirat Allah, rindu beribadah, itu tanda-tanda kehidupan yang sehat secara rohani. Lapar dan haus tadi akan melahirkan tindakan yang sungguh dan penuh perjuangan untuk mencari makanan dan minuman. Dan makanan dan minuman kita di sini adalah kebenaran. Kebenaran mempunyai dua arti. Arti pertama adalah legal hukum. Ya, legal hukum itu artinya dibenarkan. Misalnya legal hukum itu adalah putusan hakim yang membebaskan seorang terdakwa dari segala kesalahan. Dan kebenaran firman Allah akan membebaskan kita daripada semua persoalan, membebaskan kita daripada dakwaan-dakwaan setan yang datang dalam pikiran kita. Oh, kamu pasti kalah, kamu pasti hancur, kamu pasti tidak akan melihat keberhasilan, orang lain akan hebat. Kebenaran, rindu haus akan Tuhan akan membebaskan kita. Jadi tadi saya artikan bahwa kebenaran akan membebaskan kita. Karena arti pertama dari kebenaran itu adalah legal hukum.
Jadi ketika Tuhan membebaskan kita, kita dibenarkan, putusan hakim yang adil membebaskan kita dari segala kesalahan, maka kita harus memiliki rasa lapar dan haus. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu seperti kita dibebaskan dari dakwaan, dari tipu daya setan. Arti yang kedua dari kebenaran, artinya benar. Dalam arti hidup dalam ketaatan kepada hukum Tuhan, hukum Allah. Sehingga menghasilkan hidup suci, bebas dari penguasaan dosa. Itu artinya benar, saudara ya. Itu artinya kebenaran. Makanya lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kebenaran pertama, kita dibebaskan dari dakwaan setan. Yang kedua adalah saudara saya hidup dalam ketaatan kepada hukum Allah. Sehingga menghasilkan hidup suci, artinya kita bebas daripada penguasaan dosa. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan kehidupan hamba-hamba Tuhan seperti Sakaria dan Elizabeth, Lukas 1 ayat yang ke-6. Lukas pasal 1 ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sakaria dan Elizabeth. Sehingga akhirnya mereka dikatakan begini, melahirkan yang namanya Yohanes Pembaptis. Mereka hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Itu namanya lapar dan haus akan kebenaran. Bisa lagi satu, Nuh lagi, contoh daripada seorang yang bernama Nuh, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita baca Nuh, Alkitab berkata orang-orang sesamanya itu hidup di dalam pesta pora, hidup di dalam kenajisan, hidup dan menolak Tuhan, tidak punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tapi Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesama. Hari ini, andai kata kalau Tuhan datang cari kita, apakah kita punya kualitas seperti Nuh? Yang hidup tidak bercela, hidup benar di antara orang-orang sesamanya. Tidak berbohong, tidak berdusta, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Itulah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ada sebuah buku yang saya baca, yang ditulis oleh seorang bernama Matthew Henry. Dia berkata begini, dia melihat kebenaran itu sebagai seluruh kebenaran dalam Kristus. Kebenaran itu adalah Kristus. Dan Alkitab berkata, Yesus adalah kebenaran. Hidup Kristus itu benar, dan hanya di dalam Kristus kita dibenarkan. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita hidup di dalam kebenaran. Nah, lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Tadi saya jelaskan kebenaran kepada saudara, artinya kita dibebaskan dari dakwaan. Dan kita hidup dalam ketaatan. Bagaimana kalau bicara tentang lapar dan haus akan kebenaran? Lapar dan haus akan kebenaran adalah orang disebut berbahagia. Kata berbahagia kan dipakai kata makarios. Artinya bahagia yang dari dalam, yang tidak terpengaruh oleh faktor apapun. Jadi ketika kita memiliki Yesus, have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal dalam kita, maka kita akan berbahagia, tidak terpengaruh oleh ada uang atau tidak ada uang, tidak terpengaruh ada masalah atau tidak ada masalah, tidak terpengaruh dengan orang senang kita atau tidak senang kita, orang menolak kita atau orang menerima kita, tetap bahagia dari dalam. Itu namanya makarios. Dan orang yang disebut berbahagia adalah orang yang sangat lapar dan haus kepada hal-hal rohani, yaitu seluruh kebenaran di dalam Kristus. Dan seperti hidup Kristus dalam ketaatan kepada Bapa, maka Tuhan juga mau kita hidup seperti Yesus hidup. Jadi orang yang lapar akan kebenaran itu akan berbahagia. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, orang yang lapar akan kebenaran akan berbahagia. Bahagianya
adalah bahagia sejati, saudara. Bahagia tidak ditentukan oleh, kalau saya temukan ini baru saya bahagia, kalau tidak temukan ini maka saya tidak bahagia. Bukan seperti itu. Kebahagiaan yang Tuhan kasih dalam hati kita adalah bahagia yang tidak terpengaruh oleh faktor apapun. Dan banyak orang dunia lapar dan haus yang tidak pernah habis-habisnya akan perkara dunia, materi, duniawi. Lapar akan seks, lapar akan uang, lapar akan kekuasaan, lapar akan minuman, dan lain-lain. Dan itu tidak habis-habisnya. Tapi yang disebut dengan lapar dan haus akan Tuhan bukan seperti itu. Alkitab justru memperingatkan kita terhadap hal-hal itu. Dalam Lukas pasal 21, ayat 34 sampai ayat 36. Alkitab justru menyuruh kita untuk jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Orang yang tidak lapar dan haus akan Tuhan lebih mementingkan hal-hal duniawi. Kalau Anda pilih ibadah hari ini dengan pergi pesta, Anda pilih yang mana? Pergi hari ini datang berdoa, atau Anda pilih untuk pergi makan dan minum? Anda pilih yang mana? Pergi berbelanja, Anda pilih yang mana? Pilih untuk menyenangkan orang, atau pilih untuk menyenangkan Tuhan? Pilih yang mana? Dan kepentingan duniawi ini sedang menjerat manusia di hari-hari terakhir. Makanya Alkitab berkata, Lukas 21, 34, 36, Tuhan Yesus berkata, jagalah diri. Jagalah hati kita, supaya jangan syarat oleh pesta pora. Apa nggak boleh makan, apa nggak boleh minum, apa nggak boleh berteman? Boleh, tapi harus ada prioritas utama. Ayat 35 berkata, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Dikatakan, kepentingan duniawi supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Karena ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kata berjaga-jaga dipakai bahasa Yunani, gregoreo. Gregoreo itu artinya melihat dengan teliti, memperhatikan dengan sungguh. Itu seperti seorang penjaga militer yang berjaga di depan markasnya. Setiap orang yang keluar masuk akan diperhatikan dengan teliti. Karena itu kata berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bagaimana Anda bisa berjaga-jaga, memperhatikan dengan sungguh teliti, berdoa? Ketika Bapak Ibu berdoa, maka Anda sedang memperhatikan dengan teliti. Tuhan akan datang dan akan mengevaluasi hidup saudara, mengingatkan kita tentang kesalahan, tentang dosa, tentang apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Wow. Lapar dan haus akan Tuhan membuat kita berbahagia. Lapar dan haus akan Tuhan juga. Orang yang berbahagia adalah orang yang sangat lapar dan sangat haus akan kebenaran, akan kesucian, akan perkara-perkara rohani. Dan seluruh kebenaran di dalam Kristus. Orang lapar dan haus itu, dia makan makanan rohani. Dia bukan cuma dengar khotbah 45 menit, tapi dia baca firman Tuhan, dia baca buku-buku rohani. Orang lapar dan haus itu juga sadar akan dosa. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berapa banyak yang mau masuk surga? Semua mau. Yang mau pergi sekarang? Nggak ada yang angkat tangan nih. Ya, sadar akan dosa. Bukan cuma sadar akan dosa, dia harus sedih akan dosanya. Matius pasal 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius pasal yang kelima ini sebenarnya adalah karakter orang Kristen. Bukan sifat, sifat adalah kumpulan karakter. Tapi ini adalah karakter orang Kristen. Karakter orang Kristen itu adalah sedih karena dosa. Mungkin Anda kemarin berbuat dosa, tapi hari ini Anda sedih karena Anda berbuat dosa dan Anda mengaku di hadapan Tuhan. Dan kesemua tadi harus disertai dengan keinginan
Hidup kita untuk menjadi hidup suci di hadapan Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 boleh ditunjukkan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Tuhan mau supaya kita hidup suci di hadapan Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kerinduan pada kesucian ini tidak terpisahkan pasti dari kebencian kita kepada dosa. Kenapakah saudara dan saya membenci semua dosa? Saya nggak berzina, tapi Anda masih menipu. Saya masih menipu, tapi saudara masih lihat orang lain dan saudara iri dengan orang lain. Perzinahan, menipu, iri dengan orang lain adalah dosa, saudara. Dan orang yang lapar dan haus akan Tuhan, orang yang berbahagia itu adalah dia membenci semua dosa. Kalau saudara rindu pada kesucian dan benci pada dosa, ini merupakan pertanda bahwa rohani kita sehat. Dan hari ini kalau kita bicara kesucian, kita bicara kekudusan, rasanya ini jadi aneh di tengah-tengah dunia zaman sekarang. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita untuk hidup suci, untuk hidup kudus. Amin. Saya nggak lihat tulisan amin di kolom komentar. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup suci, untuk hidup kudus. Dan ketika kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hidup suci, hidup kudus, itu pertanda bahwa rohani saudara sehat, bahwa rohani Anda dan saya hidup. Tapi kalau saudara tidak rindu pada kesucian, saudara mencintai dosa, itu pertanda. Sebaliknya, kerohanian kita sedang sakit, bahkan mungkin sedang mati. Haleluya. Dan kerinduan pada kesucian dan kebencian pada dosa harus melahirkan tindakan. Apa tindakan? Mencari firman Tuhan, pemahaman Alkitab, mau belajar saudara, saat teduh, karena firman Tuhan merupakan alat Tuhan untuk menyucikan kita. Ketika kita baca firman, firman menegur kita. Ketika kita dengarkan firman, firman mengarahkan kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Firman Tuhan merupakan alat Tuhan untuk menyucikan kita. Yohanes 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika Bapak Ibu suka datang di hadirat Tuhan, datang ibadah, Anda dengar firman dengan kerinduan di hatimu, ingin rindu kepada Tuhan, maka firman Tuhan akan menyucikan kita. Firman Tuhan akan membersihkan kita. Yeremia 23 ayat 29 berkata, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ingat bahwa firman Tuhan itu seperti api. Api itu memurnikan. Kalau kita ini kualitasnya rumput kering, pasti terbakar. Kalau kita kualitasnya adalah kayu, juga akan terbakar, tinggal debu. Kalau kita perak, juga pasti akan meleleh. Tapi kalau kita emas, kita batu permata, semakin ditaruh dalam api, ada masalah, ada persoalan, ada ujian, ada tantangan, semakin berkilau-kilauan. Amin. Saya percaya bahwa kita yang datang di pagi hari ini, ketika kita adalah masalah, semakin berkilau-kilauan. Karena kita permata, kita adalah emas. Dengan kata lain, memiliki kerinduan, itu artinya selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita semakin menjadi suci, kudus di hadapan Tuhan. Bukan cuma suci dan kudus, tapi Tuhan mau tindakan kita berikutnya adalah menjauhi pencobaan. Matius pasal 6 ayat 13a. Dan janganlah kamu membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah, ini doa Bapa kami ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau Bapak Ibu dan saya tahu itu kelemahan, maka jangan membawa diri kecebur ke sana. Kalau kelemahan kita di pikiran, kelemahan kita di mulut, jangan bergaul juga dengan orang yang mulutnya ngomong sembarangan. Jangan bergaul dengan orang yang pikirannya negatif terus. Jangan bergaul dengan orang yang punya hidupnya nggak benar, tidak hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Jangan bergaul dengan orang yang suka minjam uang satu dengan yang lain dan tidak kembalikan uangnya. Jangan.
Jangan juga bergaul dengan orang yang mulutnya bocor. Jangan bergaul dengan orang malas ibadah, malas berdoa, malas kerja. Jangan. Alkitab katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya ingat ada salah satu teman saya dulu, kurang lebih 20-an tahun yang lalu. Dia rindu untuk pergi menginjil wanita-wanita PSK. Dia doa puasa, dan dia mau untuk menginjil mereka. Dia sudah diingatkan oleh seniornya, jangan, belum tentu kamu kuat, kamu baru bertobat 3 bulan, 4 bulan. Jangan, tunggu sampai waktunya Tuhan, sampai kamu dewasa secara rohani, kamu kuat secara rohani. Tapi akhirnya dia ngotot, dia pergi. Nah, satu waktu ketika dia pergi, ketika dia sampai ke tempat itu, dia masuk ke dalam kamar. Mohon maaf, ketika dia sampai di sana, dan wanita itu kemudian ketika membuka bajunya, kemudian dia lari terobos kamar, dia lari sampai ke bawah, teman-temannya tunggu dia di bawah. Dia sampai ke bawah dan wajahnya pucat, hampir pingsan. Saudara. Mereka awalnya ketawa kepada dia, tapi kemudian mereka lihat dia dan mereka sedih, memberikan kepada dia air minum. Dan mereka tanya kepada dia, kenapa? Dia katakan begini, saya ternyata belum siap. Ya. Kalau bukan Tuhan yang membawa saya lari, maka saya mungkin jatuh dalam dosa. Hari ini dia jadi seorang hamba Tuhan, dan dia punya kesaksian itu. Hidup suci di hadapan Tuhan dan manusia. Dan Tuhan mau, saudara, dan saya tahu kelemahan kita. Dan jangan berdoa kepada Tuhan, jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Alkitab katakan begini bahwa tadi Matius pasal 5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang apa saudara? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berapa banyak yang mau dipuaskan oleh Tuhan? Dikatakan karena mereka akan dipuaskan. Bagaimana caranya supaya kita dipuaskan? Secara bertahap. Bertumbuh dalam kesucian dan hidup yang makin berkenan kepada Bapa. Yang mencari, Alkitab katakan, akan mendapatkan, itu rumusnya. Ketika Bapak Ibu mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan mendapatkan. Kita cari Tuhan bukan untuk kita diberkati. Kita cari Tuhan bukan untuk kita sembuh. Kita cari Tuhan bukan untuk supaya saudara lebih dari orang lain. Kita cari Tuhan supaya roh kita dipuaskan. Ketika roh saudara dan saya dipuaskan, maka yang lain itu bonus Bapak Ibu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Alkitab janji untuk memuaskan saudara dan saya. Firman Tuhan janji untuk memuaskan kita. Puaskan apa? Puaskan rohnya lebih dulu. Apa yang akan dipuaskan? Kita akan bersuka cita. Tiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan bersuka cita. Dan pada waktu ia melaksanakan, ia akan lebih bersuka cita lagi. Ketika Bapak Ibu rindu akan Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu mulai berdoa, yang biasa 30 menit, sekarang mulai naik tambah 30 menit, 1 jam. Bapak Ibu akan rasa sulit sekali berhenti berdoa. Apalagi kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu akan mendengarkan suara Roh Kudus berkata, aku masih rindu kamu, masih merindukan kamu. Kemudian Anda akan merasakan hadirat Allah, akan Anda merasakan sukacita, damai di hatimu yang melimpah, lebih daripada apa yang bisa diberikan oleh dunia. Yesaya 48 ayat 26, ayat 18 berkata, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan janji kalau kita memperhatikan perintahnya, firman-Nya, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya kebahagiaan, sejahtera, damai sejahtera tidak akan pernah kering. Kebahagiaan tidak akan pernah berhenti datang kepada kita. Kalau hari ini Anda rasa, aku nggak rasa bahagia, mungkin karena saudara dan saya kurang lapar dan haus akan Tuhan. Anda nggak cari Tuhan dengan rindu akan Tuhan.
lebih daripada apa yang bisa dunia tawarkan kepada saudara. Apakah saudara membenci semua dosa? Kalau saudara rindu pada kesucian dan benci pada dosa, itu merupakan, tadi saya ulangi lagi, merupakan pertanda bahwa rohani kita sehat, bahwa rohani kita hidup. Tapi kalau saudara tidak rindu pada kesucian, dan saudara mencintai dosa, maka saya ulangi lagi, itu pertanda bahwa kerohanian kita sedang sakit. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, mereka akan bersuka cita, mereka akan bertumbuh dalam kesucian, hidup semakin berkenan kepada Allah. Bukan cuma bertumbuh, tapi mereka akan berbuah lebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat saudara dan akan memuliakan Bapa kita di sorga. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi ini mari kita berikan waktu untuk kita mau berikan persembahan untuk Tuhan. Silakan Pak Adit berdoa buat kita. Ada Pak Adit? Ya, Shalom Pak Adit. Belum ada suaranya Pak Adit. Ya, sudah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami sembah dan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau hidup taat, kami mau menuruti firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tetap berharap padamu Tuhan. Kami mau tetap bersandar padamu Tuhan, karena Engkau-lah kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berotoritas dalam hidup kami Tuhan Yesus, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan Pastor Luther yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Kau pakai hidupnya Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, membawa firman-Mu Tuhan Yesus, sampai ke ujung bumi Tuhan Yesus, dimanapun pastor berada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan selalu ada dalam hidupnya Tuhan Yesus. Berkati juga Pastor Leni Tuhan Yesus, berkati Kakak Kris, berkati Charity Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, keluarga ini Tuhan Yesus aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan menabur Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berikan hati kami menabur Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus apa yang telah Kau percayakan pada kami Tuhan Yesus, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya Tuhan Yesus berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan menabur Bapak Ibu.